Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah petaka tukang sayur keliling pengguna penglaris. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Nah, sebelum saya mulai ceritanya, saya peringatkan terus-menerus untuk kalian semua ya teman-teman, bahwa semua nama di sini sudah disamarkan, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama. Jadi daripada menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja mulai ke ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mulutnya selalu mengoceh, mana hartaku, mana duniaku, mana uangku. Walau dalam keadaan tubuh yang sudah sangat kurus, terbaring tidak berdaya, tapi mulutnya meracau tentang harta dunia. Mbak Win adalah seorang pedagang sayur. Ingat, semua nama sudah disamarkan ya teman-teman. Dia seorang wanita parubaya yang ingin dagangannya laris manis karena banyak saingannya. Sampai Mbak Win meminta bantuan kepada temannya, dan mereka datang ke salah satu orang pintar atau dukun dengan syarat Mbak Win harus membeli apel jin. Mbak Win kala itu berusia sekitar 28 tahun. Mohon maaf, maksudnya 38 tahun. Waktu itu di tahun 2000-an silam. Mbak Win adalah seorang pedagang sayur dengan sepeda kayunya. Setiap pagi dia harus berangkat dari rumah ke pasar sampai di rumah sekitar jam 7 atau 8 pagi. Dan setelah itu dia keliling ke kampungnya sampai siang hari bahkan sore hari jika dagangannya itu masih tersisa banyak. Di satu waktu yang awalnya pedagang sayur hanya Mbak Win, namun dengan berjalannya waktu, kini sudah banyak pedagang baru yang kini menjadi pesaingnya, yang membuat pendapatan Mbak Win kian menurun. Apalagi persaingannya rata-rata menggunakan sepeda motor, dan ini tentu saja membuat Mbak Win kalah saing. Dengan jangkauan yang terbatas, tentu saja Mbak Win ini sangat susah bersaing dengan si pedagang yang naik motor, dan saingannya pun tidak cuma satu. Belum lagi yang punya lapak kini semakin banyak di kampung. Mbak Win sudah 5 tahun berjualan, dan memang hasil dari jualan sayurannya ini bisa untuk mencukupi kebutuhan sampai bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang sekolah SMP. Walaupun tidak sampai ke SMA karena waktu itu suaminya Mbak Win hanya seorang penjahit dengan penghasilan yang pas-pasan, tetapi setelah banyak pesaing Mbak Win mengalami penurunan. Sama halnya dengan Mbak Ambar, teman Mbak Win yang juga seorang pedagang. Tapi Mbak Ambar pedagang sembako. Nah waktu itu Mbak Win datang ke kiosnya Mbak Ambar dengan muka yang lesu. "Mbak Win, kenapa toh? Kok lesu gitu? Ini sayurku sepi sekali." "Loh kenapa? Kemarin-kemarin kan laris." "Iya, tapi biasa saiki sainganku itu banyak banget ya. Ya kalau sampean kayak gini terus, gimana anak-anak kamu?" "Nah ya makanya Mbak, aku bingung. Untuk biaya makan ya bisalah, tapi untuk kebutuhan yang lainnya nggak cukup. Kamu kan tahu, sudah banyak pesaing-pesaing di kampung kita. Masa saya harus sampai ke kampung sebelah? Nggak mungkin kan? Capek saya ngayuh sepedanya. Bantu aku lah Mbak." Mbak Ambar mendengar cerita dari Mbak Win dengan penuh senyum. Sampai akhirnya, "Ya sudah Mbak, kalau memang Mbak sudah niat, ya tak bantu." Beberapa hari setelahnya sebelum Mbak Ambar itu berangkat sama Mbak Win untuk meminta penglaris, Mbak Win harus menyiapkan dulu uang untuk Mbah Dukun. Itu syarat yang mutlak pertama. Nah yang kedua, biasanya yang namanya penglaris itu pasti ada barang yang harus diganti atau mahar. Kira-kira berapa ya Mbak? Di tahun itu saya mungkin sekitar 1 juta. Itu total kotornya, belum ini itu dan sebagainya. Mbak Win yang mendengar nominal yang harus dibawa bingung harus bagaimana. 1 juta uang dari mana? Jualan sayur itu pendapatannya sedikit. "Ya wis Mbak,
aku tak kulit duit sih. Mau cari uang dulu lah. Kalau misalnya sudah siap, sampai nanti tak kabari. Selama kurang lebihnya setengah bulan untuk Mbak Win bisa menabung sampai 1 juta rupiah. Setelah dia mengambil bagian modal untuk dibawa ke salah satu orang pintar bersama Mbak Ambar. Setelah terkumpul uang 1 juta itu, Mbak Win mendatangi Mbak Ambar lagi dan hari itu juga keduanya berangkat. Perjalanan yang ditempuh pun lumayan jauh dan butuh waktu sampai 5 jam perjalanan. Mereka berdua menaiki angkutan umum antar daerah. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah sang dukun. Mbak Ambar yang memang sudah beberapa kali bertemu dengan sang dukun, tanpa basa-basi lagi Mbak Ambar langsung berujar, "Mbah, ini ada teman saya Mbah. Dia minta bantuannya si Mbah." Si dukun itu memang sudah kenal dengan Mbak Ambar dan juga Mbak Win pun hanya diam sembari mendengarkan. Si Mbak dukun itu pun menanyakan ke Mbak Ambar, "Temanmu itu namanya siapa?" "Teman saya namanya Win Mbah." "Mbak Win, kamu perlunya apa?" "Saya pengen usaha sayur saya ya laris Mbah. Ya setidaknya bisa lebih lah pendapatannya, nggak pas-pasan lagi dan anak-anak saya kecukupan." "Oh, kamu butuh penglaris, tapi ada maharnya?" "Iya Mbah, saya sudah bawakan untuk maharnya." "Berapa Mbah?" "Kamu tidak usah kasih banyak-banyak karena itu hanya untuk syarat saja." Dengan berjabat tangan, "Terima ya Mbah, saya juga ngasihnya ikhlas kok." Setelah uang itu diterima, Mbah dukun itu menjelaskan, "Jenengan kan ingin usahanya laris, tapi kamu harus hati-hati. Untuk penglaris kamu itu namanya apel jin. Kamu tunggu sebentar." Tidak berselang lama, Mbah dukun itu pun masuk ke dalam dan juga keluar membawa apel dengan ukuran kecil. Bentuknya kayak kuningan tapi bisa dibuka dan di dalamnya itu ada minyak. Entah itu minyak apa ya, Mbak Win tidak tahu. Setelah benda itu dipegang dan diletakkan di atas meja, bahan-bahan yang diganti maharnya berapa Mbah? "Nggak usah banyak-banyak, 500 saja." "Saya terima maharnya dan ini sudah menjadi milik kamu Mbak. Tapi setelah apel jinnya itu habis, kamu harus datang lagi ke sini." "Baik Mbah, lalu bagaimana cara menggunakan apel ini?" Dijelaskan satu persatu bagaimana cara menggunakannya. Mbak Win diminta untuk mengulangi mantra-mantra tersebut dan apel itu pun ukurannya mungkin seukuran bola pingpong. Dengan isian minyak yang nantinya minyak itu harus digunakan sedikit demi sedikit dioleskan di tempat dia bekerja. Kalau dia jualan sayur, taruh di ranjangnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Mbak Dukun, malam hari itu juga selesai, tapi berhubung sudah malam tidak mungkin ada angkot. Akhirnya mereka harus menginap di rumah Mbah Dukun sampai pagi hari tiba baru mereka bisa pulang. Sampai di rumahnya Mbak Win, anak-anaknya ini pada nanyain semua karena seharian tidak pulang. Mbak Ambar pun merasa bersalah. "Mas, maaf ya, Mbak Win itu ikut sama saya. Ada kondangan di kota sebelah. Nah, mau pulang nggak ada angkot, jadi kita memutuskan untuk menginap Mas." Singkat ceritanya, 1 minggu setelah mendapatkan apel jin itu, usaha jualan sayurnya luar biasa. Mbak Win bisa mendapatkan untung 3 kali lipat dari biasanya. Perewangan itu benar-benar kuat dan ritual itu dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan. Apel jin itu bisa mengubah perekonomiannya dan itu menjadi kesuksesan baru bagi Mbak Win. Kian hari dagangannya kian laris manis dengan keuntungan yang besar. Sampai tiba waktunya Mbak Win melakukan ritual kembali karena minyak yang berada di dalam apel jin itu pun sudah habis. Mbak Win pun meminta Mbak Ambar untuk menemaninya. Tapi sebelum berangkat, Mbak Ambar sempat bertanya, "Mbak sudah izin belum sama suamimu?" "Ngapain?" "Aku izin sama suamiku." "Loh, kok ngapain tuh Mbak?" "Udahlah kita berangkat aja. Suami saya itu apa sih, orang dia nggak ngasih apa-apa juga. Dia nggak bisa nyukupin saya dan juga anak-anak juga."
Mbak Ambar pun tidak terlalu mendengarkan ocehan Mbak Win yang merendahkan suaminya. Untuk berangkat ritual kedua, sampai di tempat sang dukun, memakan waktu seperti biasa 5 jam perjalanan. Sesamanya di sana, Mbak Win sempat kaget ketika mendengar penjelasan dari sang dukun tentang mahar yang jauh berbeda dari dulu. Satu apel jin itu seharga 1 juta rupiah, ditambah lagi dengan beberapa minyak misik yang seharga 1 juta. Ada 4 jenis minyak dan itu harus dilengkapi untuk kesuksesannya. Mbak Win pun dengan senang hati menuruti apa yang dikatakan oleh sang dukun. Uang yang ditaruh di kantong hitam dikeluarkan semua. Seakan-akan si Mbak dukun ini sudah tahu kalau Mbak Win itu bawa uang lebih dari 2 juta rupiah. Uang yang ia bawa semuanya itu harus diserahkan, hanya tersisa untuk naik angkot pulang ke rumah. Setelah didapatkan barang-barang untuk pengelarisan yang kedua, Mbak Win gunakan kembali apel jin itu untuk berdagang. Usahanya kian melonjak, tapi dibalik keluar biasaannya itu, setiap harinya sepasang suami istri itu sudah seperti kucing dan tikus. Keduanya ribut setiap hari. Usut punya usut, ternyata suaminya Mbak Win ini tidak suka dengan caranya Mbak Win memperlakukan suaminya. Suaminya itu pun sering dengar dari tetangga kalau Mbak Win ini mendapatkan keuntungan luar biasa lewat penglaris, dan dari itu Mbak Win suka merendahkan suaminya. Bahkan anak-anaknya itu sering menangis ketika mereka berdua itu ribut. Ada satu kalimat yang terlontar dari mulut Mbak Win. Jadi suami tidak punya otak. Kerja itu mbok ya yang jelas. Kerja kok jadi penjahit, buat makan aja susah, apalagi buat sekolah anak-anak. Kalau saya tidak mengurusi kamu dan anak-anak, kalian mau makan apa? Mau mati kelaparan? Iya, saya tidak mau hidup kayak Remas sama sampean. Kalimat itu terucap dari mulut Mbak Win. Kamu memang benar-benar sudah kurang ajar. Kamu bukannya menghargai apa yang didapatkan suamimu, tapi kamu malah menghinaku. Pertengkaran itu bukannya seminggu sekali, tapi setiap hari. Setiap kali Mbak Win pulang kerja, suaminya menanyakan, kamu kerja kayak gini hanya untuk hidup foya-foya? Karena perilakunya Mbak Win sudah benar-benar berubah. Tiap hari pasti bawa belanjaan, pakaiannya yang serba baru, setiap hari gonta-ganti, sampai menjadi rumor kalau Mbak Win itu jualan sayur kayak biduan dangdut. Tapi semua dilakukannya karena ia mendapatkan untung yang besar, jadi tidak masalah baginya. Kebutuhan anak-anaknya tercukupi, yang tadinya berangkat sekolah pakai sepeda sekarang sudah naik motor. Ritual penglarisan yang kedua itu bertahan sampai 3 bulan, dan di 4 bulannya Mbak Win datang kembali ke rumah Mbah Dukun. Sama seperti sebelumnya, maharnya kian tambah, namun pendapatan yang diperoleh pun kian tambah banyak. Tapi itu semua berdampak di rumah tangganya yang kian berantakan. Anak-anak sudah tidak percaya dengan keduanya karena mereka malu. Setiap hari harus menghadapi bapak ibunya bertengkar sampai menjadi satu kuncingan atau bahan omongan orang lain. Oh, kamu anak dari Ibu Win yang jualan sayur itu ya? Yang berani sama suaminya? Omongan tetangganya yang pedas membuat anak-anak Mbak Win tidak berani keluar rumah karena malu ketika para tetangga berkata kalau ibunya itu sosok wanita yang berani dengan suaminya, yang suka merendahkan suaminya sendiri. Sampai singkat ceritanya, minyak apel jin itu habis dan Mbak Win pun berkunjung kembali ke Mbah Dukun. Tapi di kunjungan itu, tanpa sepengetahuan Mbak Win, suaminya mengikuti karena melihat gelagat dari istrinya yang sangat aneh. Ketika Mbak Win berada di rumah Mbak Ambar, sebelum mereka berangkat, suaminya Mbak Win datang dari arah belakang. Mau kemana kamu malam-malam begini? Mbak Ambar, kalian mau kemana? Dan apa yang dilakukan istriku? Kenapa istriku sampai berani sama saya? Mbak Ambar yang mendapatkan pertanyaan seperti itu pun hanya terdiam dan menunduk. Apaan sih mas? Nggak usah nyari masalah deh. Sudah pulang sana. Kerjain pekerjaan rumah. Saya mau pergi kemana dan mau apa itu urusan saya. Yang penting anak-anak tercukupi kebutuhannya. Saya ngarepin kamu dapat apa. Di situ banyak warga dan Mbak Win
yang dengan percaya dirinya bilang seperti itu di hadapan mereka semua. Suaminya hanya bisa tertunduk sembari ditenangkan beberapa warga. "Pak, sudah Pak, yang sabar. Doakan saja semoga Mbak Win itu cepat sadar." Sampai suaminya Mbak Ambar yang melihat kejadian itu tidak tega. Namun apa boleh buat, Mbak Win harus melakukan ritual yang selanjutnya. Mungkin sekitar 6 bulan telah berlalu. Ritual yang sekian kalinya harus dilakukan karena semua bahan itu sudah habis. Kembali mereka berangkat. Saat sampai di sana, Mbak Ambar menanyakan sama Mbah Dukun. "Mbah, ini Mbak Win ternyata selama ini tidak ngomong sama suaminya. Dia tidak cerita sama suaminya kalau dia itu datang ke sini dan meminta penglarisan." Sang dukun pun langsung menyahut, "Mbak, apa benar sampean nggak ngomong sama suamimu? Emang kenapa Mbah? Misalkan barang-barang yang akan saya berikan ke sampean itu diketahui, itu bisa celaka." "Celaka bagaimana Mbah?" "Yang pasti celakanya karena barang yang kamu gunakan itu tidak sepengetahuan suamimu. Namun ketika kamu berusaha merahasiakan tapi suami kamu tahu, tanpa sengaja atau disengaja, itu pasti berakibat fatal. Itu akan membuat kamu celaka. Kalau tidak, kamu akan sakit, dan pasti penyakit itu akan sangat-sangat lama. Kalau tidak percaya, buktikan saja sendiri." Sang dukun sangat marah besar. Dikiranya Mbak Win sudah menyetujui melakukan itu semuanya karena suaminya sudah tahu. Singkat ceritanya, Mbak Win memohon sama sang dukun, "Mbah, tolong Mbah, untuk ritual ini bantu saya. Tapi kamu bilang dulu sama suami kamu, nanti saya bantu." "Tapi Mbah, ini saya bayar banyak deh." "Saya bukan masalah uang Mbak, ini masalah keselamatan kamu. Saya tidak mau orang yang datang ke sini disalahkan mati gara-gara saya." "Enggak Mbah, ini resiko saya." "Benar kamu siap?" kata Mbak Dukun. "Iya Mbah, saya siap." Apa yang diakui, yang dikatakan oleh Mbak Win, dia siap menanggung resikonya. Mbak Dukun pun mulai mereda. "Kalau kamu memang sudah siap dengan resikonya, baik, saya akan melanjutkan ritual berikutnya. Ritual ini sama seperti yang sebelumnya, kamu sudah siap semuanya." "Sudah Mbah, saya bawa ini Mbah, 3 juta. Ujar Mbak Win sembari menyerahkan uang 3 juta. Barang keperluan ritual pun disiapkan. Tapi sebelum barang itu diserahkan ke Mbak Win, Mbak Dukun berpesan, "Pesan saya untuk kamu, jangan sampai barang-barang yang kamu terima hari ini suami kamu melihat dengan sengaja atau tidak disengaja. Jika itu terjadi, kamu harus sudah siap menanggung resikonya. Simpan barang-barang itu di tempat yang tidak diketahui suamimu. Tapi itu harus di dalam rumahmu. Terserah mau di mana, itu urusan kamu, tapi yang paling penting, jangan sampai suami dan juga anak-anakmu tahu." "Iya Mbah, pesan itu pasti akan saya ingat." Setelah semua itu selesai, keduanya pulang. Saat di jalan, Mbak Ambar pun mengingatkan kembali, "Bagaimana nanti kalau suami dan juga anakmu tahu? Saya kan gak mau hidup susah. Kalau saya tidak pakai penglaris nanti pendapatannya saya turun. Suami dan juga anakku gak bakal tahu lah." Karena pikirannya Mbak Win cuma ada kekayaan duniawi yang ingin dia raih, omongannya Mbak Ambar pun tidak digubris. Sesamanya di rumah, suami dan juga anak-anaknya Mbak Win sudah menghadangnya. "Kalian dari mana?" "Itu urusanku Mas." Lantas karena jawaban yang diinginkan tidak terjawab, suaminya Mbak Win datang ke rumah Mbak Ambar untuk menanyakan, "Sebenarnya Mbak Ambar sama istriku itu dari mana?" Mbak Ambar yang ditodong pertanyaan itu sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 7 kali ditanya. Mbak Ambar ya muter-muter jawabannya. Dari sana, dari sini, kondangan berkunjung ke rumah saudara. "Udahlah Mbak, kamu jawabnya itu muter-muter gak jelas. Saya tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Yang saya tahu, apa kamu itu datang ke salah satu orang pintar bersama istriku? Sebenarnya istriku itu ngelakuin apa? Soalnya perilakunya sudah berubah sama saya. Dia berani sama saya dan saya tidak mengenal istri saya lagi. Itu bukan istri saya yang dulu." "Dia dulu menerimaku apa adanya, tetapi semenjak sama kamu,
Dekat sama kamu perilakunya Win itu berubah. Dan dia bahkan sampai detik ini. Kamu lihat sendiri tadi kan? Sepulangnya bersama kamu, dia bilang apa sama saya. Kamu dengar kan? Lanjutnya. Mbak Ambar hanya terduduk dan kemudian masih ingat betul kata-kata dari suaminya Mbak Win. Desakan demi desakan dilontarkan agar Mbak Ambar ini jujur. Sampai akhirnya Mbak Ambar menceritakan semuanya. Pak, maaf Pak. Ini semua bukan niat saya yang mau menjerumuskan istrinya Bapak. Tapi ini semua ya kemauan dari Mbak Win yang datang ke saya untuk meminta bantuan agar dagangannya itu laku laris. Agar dagangannya laris manis. Dan hasilnya Bapak sudah lihat sendiri kan? Mbak Win bisa buat rumah. Anak-anaknya bisa sekolah juga. Iya Mbak Ambar, saya tahu. Tapi Mbak lihat kan, dia berani sama saya dan anak-anak sering terlantar tidak terurus. Apa itu lebih baik dari harta yang dia dapat? Sebagai seorang ibu, ya tentunya kan harus sadar dan juga tahu. Mbak Ambar masih mencoba menceritakan tentang apa yang dilakukan. Mohon maaf Pak, ini semua bukan murni salah saya, tapi semua itu dari Mbak Win sendiri. Kalau Bapak tidak percaya sama saya, tanyakan sendiri sama istrinya Bapak itu. Mbak Win yang datang ke saya meminta bantuan saya. Saya mengakui kalau saya yang mengantarnya karena saya banyak kenalan orang-orang pintar yang tidak lain adalah dukun. Saya mengakui karena Bapak mendesak saya. Dan saya mengakui juga bahwa Mbak Win itu sukses laris dagangannya itu tidak wajar. Maksud kamu apa? Nggak wajar gimana? Pak, apa mungkin seorang pedagang sayur bisa punya motor, bisa bikin rumah, dan hasilnya berkali-kali lipat setiap dia jualan? Terus yang dilakukan istri saya apa? Kok saya nggak pernah lihat? Dia itu bakar sesaji dan semacamnya. Itu rahasia istrimu. Di lain tempat, Mbak Win menunggu kedatangan suaminya. Setelah malam itu, sampai 4 hari setelahnya, suaminya Mbak Win ternyata mencari tahu tentang apa yang membuat usaha istrinya itu laris. Tentunya tanpa diketahui oleh Mbak Win. Ritual yang dilakukan Mbak Win dengan cara memberikan minyak misik, minyak kabel jin, dan sebagainya. Suaminya Mbak Win dengan jelas melihat saat gerobak sayuran Suaminya Mbak Win ini jelas melihat saat gerobak sayurnya diolesi oleh minyak itu. Namun dia tidak langsung menegur, tapi dia pergi ke rumahnya Mbak Ambar. Mbak Ambar, maaf ganggu lagi. Ada apa lagi sih Pak? Sebenarnya itu air apa yang dipalur-palurkan di tempat dagangan sayur istri saya? Nah, sampean melihatnya. Mbak Ambar kaget bukan main. Karena pesan dari Mbak Dukun itu jangan sampai suaminya itu benar-benar tahu ataupun melihatnya secara langsung. Aduh, ini suaminya sudah tahu. Antar bagaimana? Ujar Mbak Ambar dalam batinnya. Saya tadi melihat dan saya langsung ke sini. Saya belum negur istri saya. Sebenarnya itu apa? Tanya suaminya Mbak Win. Karena dia tidak tahu kalau itu adalah minyak misik. Karena memang suaminya Mbak Win ini orang yang tekun beribadah. Orangnya tidak suka dengan hal-hal yang berbau gaib, apalagi berbau mistis. Makanya ia menanyakannya ke Mbak Ambar. Tidak terbayang bagaimana nanti keadaan Mbak Win setelah suaminya tahu. Oh, itu cuma air biasa Pak. Mbak Ambar tidak menjelaskan kalau itu adalah minyak penglaris. Ia berusaha untuk membohongi suaminya Mbak Win yang memang tidak tahu menahu dengan hal-hal yang bersifat mistis seperti itu. Setelah mendapatkan jawaban, suaminya Mbak Win ini lantas pulang. Setelah kejadian itu, hari itu juga sekitar jam 12 siang, dagangannya Mbak Win masih utuh, sampai pulang pun masih tersisa banyak. Kenapa sih hari ini? Dagangan masih banyak. Mbak Win ngomel-ngomel karena ia tidak mendapatkan apa yang ia mau. Dari kejauhan, Mbak Ambar melihat Mbak Win yang marah-marah. Pasti ini dampak dari minyak yang diketahui suaminya itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dagangannya Mbak Win masih tidak laku, bahkan sampai 1 bulan persis semenjak suaminya ini melihat minyak tersebut. Dagangannya Mbak Win ini benar-benar tidak pernah laku sama sekali. Mbak Win sampai kehabisan modal karena banyak sayur yang dibuang. Modal yang dikeluarkan sampai jutaan tapi sama sekali tidak ada pemasukan.
Sampai akhirnya dalam 1 bulan itu Mbak Win baru menyadari. Mbak Win datang ke Mbak Ambar untuk menceritakan masalahnya. Sementara Mbak Ambar sendiri belum cerita kalau suaminya sudah tahu. Mbak Ambar, sebenarnya ada apa ya? Ini benar-benar ada yang aneh nih. Beda banget hasilnya itu, sangat hancur. Sampai saya habis modal. Mbak Ambar hanya bilang, hati-hati saja jangan sampai suami Mbak tahu. Ya barangkali saja ada yang tahu atau melihat kalau Mbak Win itu melakukan penglarisan. Kapan mereka tahu? Orang saya hati-hati dan juga bahkan anak-anakku sudah berangkat sekolah. Ya tidak mungkin ada yang tahu, kalaupun tahu paling suamiku. Tapi apa mungkin orang suamiku nggak tahu hal begituan? Suami Mbak nggak tahu, tapi bisa jadi suami Mbak ngelihat, bisa jadi kan? Mbak Win benar-benar bingung karena memang hasil 1 bulan itu ya sangat hancur. Dagangannya enggak terjual sama sekali. Sekalinya ada yang beli, pasti komplain dengan harga. Karena memang Mbak Win jualan sayur dengan harga yang berbeda dari pedagang sayur lainnya. Apalagi di kampung, beda 500 perak saja pasti dikomplain dan memilih beli di pedagang lainnya. Itu semua mungkin reaksi perewangan Mbak Win karena sudah diketahui oleh suaminya. Mbak, suamimu itu sebenarnya sudah melihat minyak itu sebulan yang lalu. Ah ya benar Mbak. Kenapa sampean nggak ngomong? Saya mau bilang sama sampean, tapi saya kan tahu sifatnya sampean kayak gimana. Saya tidak mau ribut sama sampean. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah sering disalahkan orang-orang oleh orang sekitar tentunya gara-gara permasalahannya sampean dengan suami Mbak. Suamimu itu sudah berkali-kali ngelabrak saya. Dia mengira saya yang membuat kamu itu seperti ini. Semuanya itu kan niat dan juga kemauanmu sendiri, Mbak. Salahmu juga Mbak datang ke sini minta bantuan ke saya. Bilangnya udah izin sama suami, tapi apa nyatanya? Nggak tahu kan? Terus sekarang aku yang disalahkan, ujar Mbak Ambar yang sudah tersulut emosi. Masalahnya itu dari kamu Mbak. Jadi ketika minyak itu sudah diketahui itu resiko kamu. Saya tidak mau tahu. Mending sampean pulang saja Mbak. Mbak Win yang mendengar itu menghela nafas panjang. Saya mengaku kalau saya salah Mbak, ya karena memang awalnya saya tidak izin sama suami. Setelah kejadian itu, hubungan antara Mbak Ambar dan Mbak Win merenggang dan Mbak Win sudah 1 bulan tidak jualan. Modalnya habis dan juga aset-aset berharganya sudah terjual. Semenjak kejadian itu, Mbak Win jatuh sakit dan sakit yang dialami Mbak Win itu bukan sakit biasa. Dia mengalami stres. Ya karena mungkin pendapatan yang dia dapatkan seharinya bisa 500.000, tiba-tiba tidak ada pemasukan sama sekali. Motor sudah terjual, tabungannya sudah habis, dan semua harta bendanya sudah terjual. Setiap hari Mbak Win meracau, mana uangku, mana uangku. Mbak Win berkata seperti itu sembari berjalan memutari kampung, seperti orang gila beneran. Saat itu yang dirasakan oleh suaminya Mbak Win sangat malu sekali dan juga prihatin dengan kondisi sang istri. Ia pun bertanya ke Mbak Ambar, sebenarnya ada apa sih dengan istriku? Kenapa istriku perilakunya aneh banget? Kenapa dia jadi kayak orang gila? Disinilah Mbak Ambar cerita, dari awal mula Mbak Win ketahuan kalau dia mengolesi minyak yang sepengetahuan suaminya Mbak Win itu adalah air biasa, tapi ternyata itu adalah minyak penglarisnya. Dijelaskan panjang lebar sampai akhirnya suaminya Mbak Win tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia benar-benar tidak percaya kalau istrinya itu ternyata dibantu oleh penglaris. Melihat kenyataan istrinya yang sudah gila dan itu memang semuanya murni karena kesalahan Mbak Win sendiri, Mbak Ambar pun sudah minta maaf. Saya sudah menduga kalau semuanya itu karena sampean. Saya mengakui Pak, saya memang perantaranya, tapi semua itu karena keinginan Mbak Win itu sendiri. Sebenarnya saya sudah berhenti. Saya sudah tidak mau lagi mengantar siapapun, dan kejadian ributnya sampean sama Mbak Win itu, saya sudah benar-benar tidak sanggup. Di dalam pikiran saya, hati saya seperti itulah. Setiap hari, setiap waktu, ketika saya berjalan di kampung ini, banyak orang mengatakan, itu loh gara-gara Mbak Ambar, Mbak Win sama suaminya sering ribut terus. Dan saya malu kalau setiap pergi sama Mbak Win, dia selalu mengumbar aib suaminya.
yang membuat saya itu benar-benar tidak percaya kalau istrinya sampean itu tidak izin dan dampaknya itu sudah dijelaskan sama si dukun. Mbak Win pun sudah mau ambil resiko, padahal si dukun itu kan bilang sama saya sama Mbak Win untuk izin terlebih dahulu ke sampean. Tapi dia tidak mau, dia nekat yang melakukan perewangan itu, dan ya begitulah akibatnya. Mendengar penjelasan dari Mbak Ambar, suaminya Mbak Win hanya bisa pasrah. Mbak Win gilanya sampai berbulan-bulan, sampai anak-anaknya bingung menghadapi kenyataan kalau ibunya itu gila dikarenakan harta yang mungkin habis begitu saja. Sampai waktu Mbak Win itu pun yang memang sudah tidak mau lagi makan, sudah tidak mau lagi untuk minum, tidak berubah, dan tidak pernah tidur. Dan Mbak Win pun selalu meracau tidak jelas. 4 bulan berlalu, kini Mbak Win hanya bisa terbaring di tempat tidur, tapi mulutnya selalu mengoceh. Mana hartaku, mana duniaku, mana uangku. Mbak Win selalu berujar seperti itu dalam keadaan tubuh yang sudah sangat kurus. Sudah tidak bisa apa-apa, hanya terbaring tapi mulutnya mengoceh tentang harta dunia. Suaminya Mbak Win sampai meminta bantuan ke Mbak Ambar untuk mendatangkan Mbah Dukun yang telah membantunya dan juga sudah meminta bantuan sana-sini. Dari sesepuh setempat dan dari Pak Kiai sudah berusaha mendoakan, tapi semuanya itu tidak ada reaksi. Sudah diusahakan ruqyah tapi memang karena perilakunya sendiri jadi susah. Ini semua karena karma, dijelaskan oleh Pak Kiai. Semua ini tergantung dari Mbak Win sendiri, dia mau tobat apa tidak. Tapi keadaannya sudah gila kayak gini, harus bagaimana? Mbak Win harus sadar, Pak, kalau nggak bisa bakalan susah. Suaminya Mbak Win hanya bisa pasrah ketika mendengar penjelasan dari beberapa sesepuh dari beberapa kiai, kalau itu adalah karma bagi istrinya. Dengan keadaan gila yang tidak mungkin dibimbing untuk bisa sholat dan juga bertobat, suaminya benar-benar sudah pasrah sampai anak-anaknya hanya bisa menangisi keadaan ibunya. Mereka pun sudah tahu penyebab ibunya gila. Itu karena apel jin dan beberapa benda-benda lainnya yang berupa minyak misik. Semuanya terungkap oleh keluarganya. Benda-benda itu pun disimpan di balik baju yang dilipat di dalam tas. Di dalam keadaan Mbak Win yang terbaring itu sering muncul suara di setiap malamnya. Suara itu muncul di dalam tas yang digunakan untuk menyimpan apel jin itu. Nah, saat dibuka, di dalam tas itu suaminya Mbak Win ini sampai menemukan 4 biji apel jin termasuk minyak misik yang jumlahnya tidak cuma 1, tapi ada 12. Luar biasa penglarisnya, tapi dampaknya juga luar biasa. Mbak Win gila dan hanya bisa berbaring. Mbak Ambar itu pun tiap harinya selalu menjenguk. Ia sangat merasa bersalah karena sudah membantu Mbak Win sampai mengalami kejadian yang seperti itu. Mbak Ambar meminta maaf sama suaminya, si Mbak Win ini dan juga anak-anaknya Mbak Win. Dan mereka pun menyadari bahwa itu adalah kelakuan keserakahan dari ibunya mereka sendiri. Saya tidak menyalahkan kamu, Mbak. Itu semua memang karena istriku sendiri kok. Mungkin ini azab dan juga karma untuk istriku. Bahkan Mbak Ambar sampai beberapa hari menjaga Mbak Win dalam keadaan berbaring. Mbak Win masih mengeluarkan kata-kata harta dunia. Sampai 1 bulan kemudian Mbak Win tiba-tiba ini sudah tidak bisa mengeluarkan kalimat itu lagi. Mbak Win sudah tidak bisa bilang apa-apa, sudah tidak bisa ngomong apa-apa, bahkan untuk makan sudah susah, tidak bisa masuk. Mbak Ambar sangat miris melihat keadaan Mbak Win. Sampai akhirnya, Pak, sebaiknya Mbak Win dibawa ke rumah sakit. Tapi dijawablah oleh anak-anaknya, saya tahu ibu mau bantu ibu saya ke rumah sakit, tapi biarlah keadaan ibu saya seperti ini, biarkan di rumah saja. Lagian juga kan keadaan ibu ya kayak ini kan sudah sangat parah seperti ini. Daripada ke rumah sakit, mending kita minta bantuan para warga untuk mendoakan ibu agar supaya sakaratul mautnya dipermudah. Mbak Ambar mendengar penjelasan dari anaknya Mbak Win seketika meneteskan air mata. Anaknya yang baik-baik kayak gitu kok ibunya bisa melakukan penglaris macam itu. Kok pikirannya harta dunia terus.
mungkin didikan dari bapaknya yang memang orangnya terbilang taat beribadah. Dan saat itu suaminya Mbak Win meminta sama para tetangganya sekitar untuk dibantu doa agar istrinya itu dimudahkan dalam sakaratul mautnya. Beberapa warga datang, ada yang baca Yasin, ada yang bacain doa yang tujuan utamanya untuk memudahkan sakaratul maut. Barangkali ada perewangan yang sudah terlanjur masuk ke tubuh Mbak Win yang membuat Mbak Win susah sakaratul mautnya. Karena keadaannya sudah tidak bisa ngomong, sudah tidak bisa apa-apa, makan juga sudah susah, tidak masuk harus dibantu dengan selang. Sementara keadaannya yang sudah parah itu enggak mungkin dibawa ke rumah sakit. 1 sendok air saja sudah tidak bisa masuk, napasnya pun sudah mengeluarkan suara. 1 malam 2 malam, tetangga setiap hari datang dari malam sampai pagi, pagi sampai malam lagi. Dan tepat di malam ketiga, usaha para warga untuk mendoakan Mbak Win sama sekali tidak ada hasilnya. Sampai salah satu Pak Kiai datang dan membisikkan ke telinga Mbak Win dengan kalimat azan dan samping kirinya dengan iqomah. Dilanjutkan dengan 2 kalimat syahadat. Kalau sampean tidak bisa mengucapkan dengan mulut, dengarkan lewat telinga sampean. Saya yakin sampean mendengarnya. Ikuti apa yang saya ucapkan itu, ujar Pak Kiai. Asyhadu alla ilaha illallah. Dari samping kanan 2 kalimat syahadat sampai di samping kiri juga, lalu kalimat syahadat dan ditutup dengan ayat kursi. Ya Allah, terimalah Mbak Win sebagai hambamu, terimalah tobatnya dengan kesalahannya. Dia makhlukmu, hambamu yang penuh dosa, terimalah dan kembalilah dia diterima dalam keadaan suci lahir dan batin. Doa Pak Kiai diaminkan sama anak-anaknya dan juga para warga yang berada di rumah Mbak Win. Setelah doa itu selesai, napas Mbak Win sudah terhenti, seakan-akan sakaratul mautnya itu nunggu dia syahadat saja. Mungkin itu jalan terburuk dan juga jalan terbaik, tapi yang dialami oleh Mbak Win itu ya begitu pedih. 3 bulan gila, mengalami sakaratul mautnya juga susah. Setelah kematian Mbak Win, Mbak Ambar sudah tidak mau lagi membantu para tetangga ataupun orang-orang yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan diantarkan ke dukun. Untuk orang-orang yang datang kepadanya meminta bantuan kepadanya, dia angkat tangan saja. Saya sudah tidak mau lagi, entah itu laki-laki, entah itu perempuan yang meminta bantuan, saya akan menolaknya. Saya tidak mau dan saya benar-benar sudah tobat. Saya enggak mau lagi orang-orang mengalami kejadian naas dan sakaratul maut seperti yang Mbak Win alami. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta semoga kalian dapat mengambil hikmah yang terdapat dalam cerita kali ini. Ya, semoga banyak pembelajaran yang dapat kita ambil, yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.